my channel, aku Safira Milenita. Jadi pada video kali ini aku bakalan membahas dan mengupas tuntas semua tentang eyelash extension. Kenapa aku mau membahas soal topik ini? Karena belakangan ini aku itu lagi terobsesi banget dan lagi gila-gilanya dengan eyelash extension. Jadi aku pengen cerita ke kalian juga pengalaman dan juga ya pokoknya yang apa-apalah gitu, pokoknya tentang eyelash extension gitu ya. Jadi aku berharap semoga video ini bisa membantu kalian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar eyelash extension. Oke? Jadi eyelash extension itu adalah perawatan yang dimana dapat memanjangkan, melentikan, dan menebalkan bulu mata kalian dengan menempelkan bulu mata palsu ke bulu mata asli kalian. Kalau misalnya kalian masih belum tahu bagaimana prosedur eyelash extension, prosedurnya yaitu mereka akan menempelkan satu helai kayak bulu mata palsunya itu ke bulu mata kalian yang per helai juga. Jadi kayak satu per satu gitu, satu helai per satu helai gitu. Jadi mereka akan nempelin bulu mata palsunya itu ke satu-satu bulu mata asli kita begitu. Oke, jadi sekarang setidaknya kalian udah mengerti ya apa itu eyelash extension dan bagaimana bentuknya. Nah, sekarang aku bakalan lanjutin ke kelebihan dan kekurangan eyelash extension itu apa aja. Dan setelah itu bakalan aku lanjutkan ke tips-tips dari aku. Dan aku juga bakalan ngejelasin lebih detail lagi tentang eyelash extension. Dan yang terakhir, aku bakalan ngasih tahu kalian bagaimana cara merawat eyelash extension supaya lebih tahan lama gitu, oke? Oke, jadi kelebihan eyelash extension yang pertama yaitu adalah kapanpun cantik. Jadi kalian bakalan akan terus cantik ya. Sebelum tidur cantik, bangun tidur cantik, sebelum mandi cantik, sesudah mandi pun cantik. Pokoknya kapan aja cantik ya. Kenapa aku bisa bilang kalau bisa cantik kapan aja? Karena eyelash extension itu bener-bener ngebuka mata kita dan bener-bener bikin kita tuh jadi lebih segar, kayak lebih bangun gitu lah. Pokoknya kayak jadi lebih gimana gitu lah. Pokoknya selalu jadi kayak cantik gitu karena matanya itu kebuka gara-gara si extension ini. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah menghemat waktu. Kenapa aku bisa bilang menghemat waktu? Karena waktu make up kalian bisa langsung skip bagian mata. Kalian bisa tinggal pasang alis sama lipstick aja udah kalian go gitu ya. Nggak perlu pakai maskara ataupun eyeliner segala macam. Karena eyelash extension itu udah bikin mata kita tuh udah cantik banget gitu. Jadi menghemat waktu banget. Apalagi kalau misalkan buru-buru banget, kalau emang udah telat, ya udah pergi aja gitu, cuci muka pergi aja, nggak perlu pasang yang ini itu, tetap cantik gitu kan ya. Lalu kelebihan yang ketiga yaitu eyelash extension ini bisa bikin kita punya lipetan mata yang lebih bagus. Jadi kalau misalnya kalian nih nggak punya lipetan mata, ada beberapa orang yang kalau setelah pakai eyelash extension dia jadi punya lipetan mata. Dan itu tergantung eyelash artisnya juga, karena ada beberapa eyelash artis yang mungkin nggak terlalu pinter buat bikin kayak gitu, tapi ada eyelash artis yang benar-benar pinter banget, jago banget, bisa bikin kamu yang nggak ada lipetan jadi ada lipetan. Dan kayak aku, sebenarnya aku udah ada lipetan mata, cuman lipetan mata aku tuh nggak seimbang dan nggak terlalu bagus. Tapi setelah aku pakai eyelash extension, lipetan mata aku tuh jadi jauh lebih even, apa tuh namanya, sama gitu ya, dan jauh lebih bagus ya. Oke, selanjutnya sekarang kita ke kekurangannya. Jadi kekurangannya yang pertama yaitu adalah kalian butuh kesabaran ekstra. Kayak misalnya kalian lagi buat eyelash extension itu, kalian mesti merem selama 1 jam dan kalian nggak boleh buka mata sedikit pun. Kalau kalian buka, itu bakalan jadi perih banget. Jadi lebih baik kalian merem bener-bener merem sampai selesai. Oke? Selanjutnya yang kedua yaitu adalah mahal. Menurut aku pribadi tuh agak mahal, tapi nggak terlalu mahal. Karena menurut aku itu tuh worth it. Karena ya seperti kelebihannya tadi, kalian jadi cantik kapan aja, kalian jadi menghemat waktu, terus juga kalian menghemat beberapa produk ya seperti maskara gitu kan dan eyeliner. Ya kalau dihitung-hitung sih ya memang masih lebih mahal eyelash extension, tetapi kalau dihitung dengan waktu dan juga dengan effortnya gitu kan, jadi kayak worth it gitu loh. Ngerti nggak sih? Jadi menurut aku nggak mahal-mahal banget kalau aku pribadi ya. Kalau kalian tanya range harga itu menurut aku mungkin itu sekitar 200 sampai 500 ribu lah gitu ya. Oke, jadi yang ketiga yaitu adalah perawatan. Kalian membutuhkan perawatan yang lebih ekstra daripada biasa-biasanya. Waktu kalian lagi cuci muka, kalian harus hati-hati. Terus juga kalian mesti harus sisir. Terus juga ya begitu-begitulah. Tapi kalau menurut aku semua ini worth it. Jadi kenapa aku sangat gila-gila sama eyelash extension. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke tips-tips dari aku. Tips dari aku yang pertama, sebelum kalian memasang eyelash extension, pikirkan dulu kalian itu budgetnya berapa. Tapi tolong banget guys,
tolong banget budget kalian itu minimal 200.000 lah ya. Please, aku minta tolong banget. Karena kalau udah di bawah 200.000, kadang-kadang itu entahlah ya, entah nggak terpercaya, entar gimana-gimana. Pokoknya kasih set budget kalian minimal itu 200.000. Setelah itu, kalian carilah eyelash artist yang terpercaya. Kalian boleh cari di Instagram kan, sekarang kan banyak banget ya. Kalian cari, kalian lihat bener-bener. Jadi kalian tuh kayak nge-stalk Instagramnya lah gitu kan. Kayak gimana kalian nge-stalk gebetan dan mantan kalian gitu kan. Jadi kalian nge-stalk sampai ke bawahnya, sampai ke akar-akarnya gitu. Kalian lihat testi-testinya apakah benar, apakah dia ini nipu, apakah dia ini fotonya maling and whatsoever. Jadi tolong carilah eyelash artist itu yang terpercaya dan yang bagus. Karena kalian gak mau kan bulu mata kalian itu rusak. Oh no. Selanjutnya kalau kalian udah dapet eyelash artist yang terpercaya dan yang udah oke ya, kalian carilah tipe eyelashesnya, ataupun kalian tanya sama eyelash artistnya ketersediaan eyelashes apa yang mereka sediakan gitu loh. Maksud aku tuh kayak panjangnya, terus juga curl atau lentiknya, dan juga ketebalannya. Karena tiap-tiap eyelash artist itu mempunyai eyelashes yang berbeda-beda. Ada eyelash artist yang memang menyediain komplit banget, ada juga eyelash artist yang menyediain dikit banget gitu loh. Kayak oke, aku kasih contohnya ya, ini gambarnya. Oke, jadi buat yang kalian barusan lihat itu tuh udah komplit banget, karena di situ juga udah ada 8 curl. Setelah itu juga panjangnya itu dari 4 mm sampai 20 mm. Itu tuh udah banyak banget pokoknya pilihannya. Setelah itu buat ketebalan juga udah 0,05 sampai 0,30, which is udah jadi kalian boleh tanya eyelash artist kalian, itu mereka menyediakan yang curl apa aja, terus ketebalan yang berapa aja, dan panjang yang berapa aja. Karena yang paling common itu biasanya kelentikan itu ada 4, yaitu adalah J, B, C, dengan D aja. Oh ya, dan juga ada beberapa eyelash artist yang menyediakan eyelashes berwarna-warni. Selanjutnya buat tipe eyelashesnya, tipe eyelashes itu banyak juga. Ada yang klasik 1-to-1, 2D volume, 3D volume, 4D volume, dengan 5D volume. Nah, kalian boleh tanya juga ke eyelash artist kalian, mereka menawarkan perawatan seperti apa. Jadi kan biasanya yang sering dijumpai itu yaitu adalah Russian dengan klasik ataupun Korean eyelash extension ya kan. Jadi kalau Russian itu adalah yang dia itu biasanya lebih dari 1 helai. Tapi biasa kalau klasik ya, itu selalu pakai yang 1 helai, 1-to-1 gitu ya. Selanjutnya pasti banyak banget kan kalau yang baru mau bikin eyelash extension terus ragu, karena banyak yang bilang kalau bikin eyelash extension itu bisa bikin bulu mata rontok, terus nanti bulu matanya jadi botak. Aku nggak mau kalau bulu mata aku botak or whatsoever. Oke, jadi aku mau ngelurusin ke kalian. Sejujurnya ya guys, kalau misalnya kalian pasang ke eyelash artist yang terpercaya ataupun memang pemasangan dengan teknik yang benar, bulu mata kalian itu tidak akan rontok dan tidak akan botak gitu loh. Maksudnya bukan tidak akan rontok, tapi tidak akan botak. Karena kerontokan dalam bulu mata itu memang wajar. Kalian tuh nggak tahu kan kalau sebenarnya bulu mata kita itu tiap hari itu pasti akan rontok. Tapi kita tidak pernah sadar. Karena apa? Karena bulu mata kita itu terlalu tipis. Jadi ya udah, kalau rontok pun nggak kelihatan. Sedangkan kalau kita pakai eyelash extension terus bulu matanya itu rontok, wah kelihatan banget, karena eyelash extension itu kan memang tebal banget dan memang bukan kayak bulu mata asli gitu loh. Jadi orang banyak banget yang berasumsi kalau bulu mata itu, maksudnya eyelash extensionnya itu yang jatuh itu karena eyelash extensionnya, tapi nggak 100% benar. Tapi ya aku bisa bilang ada yang benar juga, karena mungkin ada beberapa bulu mata tipenya itu yang tipis, maksudnya yang lemah gitu lah. Jadi kalau ditaruhin eyelash extension itu kan jadi berat, jadinya dia tuh jatuh gitu karena dia rapuh. Tapi nggak semuanya begitu ya. Jadi kalau misalnya tiap hari, misalnya kalau misalnya kalian sisir atau gimana ada yang jatuh, itu bukan berarti kalau kalian akan menjadi botak ataupun bulu mata kalian akan menjadi botak, enggak. Tapi itu mungkin karena emang udah waktunya untuk bulu mata itu jatuh. Tapi kalau emang sehari gitu ya, bulu mata kalian bisa jatuh kayak lebih dari, anggaplah lebih dari 5 helai ya. 5 helai aja udah banyak banget. Biasa kalau aku itu sehari satu gitu doang. Kalau misalnya sehari lebih dari 5 helai, nah itu mungkin ada something. Mungkin kalian harus balik ke eyelash artist kalian dan nanya. Jadi buat di luar sana yang banyak banget bilang kalau kalian bikin eyelash extension kalian pasti akan 100% rontok, botak, itu enggak. Itu hanya sebuah tipu belaka. Enggak, kalian enggak akan sangat botak. Kalian lihat aja nih. Ini aku udah pakai selama 6 bulan dan tuh
eyelash extension aku masih banyak. Artinya itu adalah bulu mata aku yang asli, karena kan dia tempelannya di bulu mata aku yang asli, dan bulu mata asli aku masih banyak gitu. Karena bulu mata asli kalian tuh juga akan tumbuh gitu loh guys, kayak rambut lah gitu ya. Kalau ada yang rontok pasti ada yang tumbuh, seperti itu. Oke, jadi itulah tips-tips dari aku. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan atau apa, kalian boleh komen di bawah. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke perawatan eyelash extension, bagaimana biar dia lebih tahan lama. Jadi buat aku ya, sekali aku pasang eyelash extension itu sebelum aku retouch, aku itu bisa tahan selama 1 bulan ataupun 4 minggu. Karena ada beberapa orang yang 2 minggu tuh udah pada rontok, ada yang 3 minggu udah rontok lagi gitu. Kalau aku 3 minggu itu biasa masih banyak. Jadi 4 minggu itu sebenarnya juga agak masih banyak gitu loh. Cuman udah agak ada yang bolong, jadi mesti retouch lagi. Jadi yang perlu kalian lakukan yaitu adalah dalam waktu 24 jam setelah kalian pasang, please kalau bisa guys, tolong jangan kena air. Maksudnya eyelash extensionnya tolong jangan kena air. Jadi aku rekomen banget buat kalian kalau sebelum kalian pasang eyelashes itu jangan pakai makeup yang berlebihan. Pokoknya kalau bisa bare face aja. Jadi habis itu kalian gak perlu kayak ngapus-ngapus makeup dan susah-susah dan nanti eyelashesnya kena air. Kalau bisa tuh bener-bener jangan kena air dalam waktu 24 jam supaya lemnya itu bener-bener kering dan akan jadi tahan lebih lama. Nah, kalau aku udah bilang jangan kena air, janganlah kalian berenang. Nah, kalau kalian pinter-pinternya malah berenang, pinter gitu ya namanya. Aku udah bilang mandi aja hati-hati, ada yang bilang ntar Kak berenang boleh nggak? Lebih lagi pengen gue tampol lo gitu ya. Terus jangan berenang dan jangan sauna juga ya, jangan kena steam ataupun uap-uap gitu ya. Kayak misalnya kalian itu masak air ya, air panas gitu kan ada uap-uapnya, itu kalau bisa jangan sampai kena muka kalian. I mean jangan sampai kena eyelashesnya. Selanjutnya hindari skincare yang mengandung minyak, seperti misalnya makeup remover gitu kan ada minyak. Nah, aku sarankan buat pakai remover yang berbahan dasar air. Setelah itu mungkin ada beberapa serum yang mengandung minyak, seperti biasanya orang pakai jojoba oil buat jadi serum. Nah, tolong hindari itu juga. Maksud aku kalau bisa tuh carilah yang lebih aman, yaitu yang berbahan dasar air. Jadi guys, setelah 48 jam ataupun 2 hari itu kalian udah boleh tuh yang namanya berenang dan sauna juga oke lah, tapi kalau bisa jangan atau dikurangin gitu ya. Kalau berenang sih boleh lah, tapi ya kalau bisa juga jangan terlalu sering juga. Tapi kalau misalnya mau ya nggak apa-apa, tapi setelah 48 jam ataupun 2 hari setelahnya. Karena dalam 48 jam ataupun 2 hari itu adalah yang saat-saat dimana biar lemnya itu kering semua lah gitu, kering menyeluruh, biar lebih kering gitu lah. Pokoknya biar lebih tahan lama. Selanjutnya yaitu jangan ngucek-ngucek mata kalian. Oke? Kalian kan udah habisin duit ya buat eyelashesnya, masa mau kalian kucek-kucek? Kalau bisa, kalau misalnya mata gatel nih pelan-pelan gitu guys, pelan-pelan. Waktu cuci juga pelan-pelan banget. Jadi kalau cara aku cuci muka itu, aku cuci bagian sini. Setelah itu aku cuci bagian apa nih? Jidat. Ya gitu, pokoknya pelan-pelan guys gitu. Kasih air dikit-dikit. Kalau bisa jangan sampai push gitu airnya, apalagi kayak air ember push gitu langsung tung gitu, jangan push tung. Bisa bikin eyelashesnya itu ini jatuh, karena kan kalau kayak gini kan berat tuh, eyelashesnya bakalan tampung air sini tuh jadi jatuh gitu. Jangan, kalau bisa pelan-pelan guys, begini. Pokoknya cantik-cantik, anggun-anggun lah gitu. Kalau udah kena air langsung dikeringin. Biasanya aku pasti langsung pakai tisu, terus aku langsung gitu biar dia lengket di tisunya airnya gitu, biar nyerap ke tisu, jadi biar kering, cepat kering, jadi biar nggak apa namanya kelamaan kena air ya. Oke, selanjutnya itu adalah rajin-rajin buat disapu pakai spoolie, tapi ya jangan rajin-rajin banget juga, maksudnya jangan kebanyakan juga nggak bagus guys. Jadi kalau misalnya udah selesai mandi kan jingkrak gitu, dirapin. Ini aku pakai spoolie yang begini nih, begini ya, spoolie biasa lah, ada yang spoolie yang warnanya hitam. Ini bisa kalian maling di Sephora ya, Sephora gitu, ambil. Yang ini aku beli waktu itu ya, lucu warna pink, jadi kayak disapu-sapu gitu ya, cantik-cantik, pelan-pelan dan dalam, biar rata gitu ya, biar bagus lah pokoknya. Tapi jangan keseringan guys ya, keseringan juga bisa bikin nanti malah bulu matanya rontok ya. Oke, selanjutnya yaitu adalah tolong jangan tidur tengkurap. Kan masa kalian mau tidurin mata kalian begitu kan nanti rusak. Jadi tidurlah terlentang seperti ini, ataupun ke samping gitu. Tapi janganlah tengkurap gitu kan, ya ampun. Oke, selanjutnya itu adalah dunia permakeupan. Ada yang nanya nih, Kak, kalau misalnya udah pakai eyelash extension itu boleh nggak sih sebenarnya makeupan?
Boleh jawabannya ya. Tapi yang seperti aku tadi ya, kalau bisa setelah 48 jam. Tapi jangan, kalau bisa hindari pakai yang namanya itu maskara. Kalau pakai eyeshadow atau eyeliner nggak terlalu aku rekomend juga karena itu deket banget ke bulu matanya. Kalau bisa ya eyeshadow doang. Kayak aku biasa, kalau aku sekarang pakai makeup itu cuma pakai eyeshadow doang, nggak perlu lagi pakai yang namanya itu maskara apalagi eyeliner. Terus ya jangan pakai maskara, apalagi pakai penjepit bulu matanya. Buat apalagi kamu pakai penjepit bulu mata kalau eyelash extension kamu itu udah twing twing twing. Oke guys, jadi menurut aku sih itu aja yang bisa aku share kali ini. Buat pengalamannya, aku ya kalian lihat lah ya, aku udah tergila-gila, berarti aku suka banget gitu loh, walaupun agak sedikit menyengsarakan diriku. Karena tuh dia tuh worth it gitu loh. Apa yang kalian lakukan itu sama yang apa yang kalian dapat itu worth it gitu. Jadi I don't mind gitu kan. Kalau kalian udah pasang eyelash extension dan kalian suka, kalau udah kecanduan, wah itu udah kecanduan, udah kayak narkoba gitu. Ya kecanduan, udah gila gitu ya. Kalau nggak ada eyelash extension kayak aduh gitu kan. Oke deh guys, so that's it for this video. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian boleh komen di bawah ataupun kalian boleh DM aku di Instagram aku @safiramilenita. Semoga video ini bermanfaat dan membantu buat kalian semua. Kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa buat di like, komen, dan juga jangan lupa buat share ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa buat subscribe YouTube channel aku supaya kalian gak ketinggalan video-video aku yang selanjutnya. See you guys on my next video.